Halloween udah deket, dan lihat nih, buat buka musim Halloween yang seru. Kita punya apa ya? Rekaman found footage yang bikin penasaran. Kadang cuma buat sirkulasi internal. Atau sesuatu yang kita sendiri nggak ngangka bakal ada. Itu ada di sini, tepat di depan mata kita sekarang. Dengan bagian ke-8 dari film VHS HALLOWEEN. Film ini punya 5 cerita pendek. Biar gampang ngikutin, kita bakal jalan bareng lewat setiap rekaman lengkapnya. Tanpa buang waktu, yuk mulai sekarang. Diet Phantasma. Kaset pertama kita sebut Diet Phantasma, karena perusahaan Octagon lagi rencanain luncurin minuman bersoda bernama Diet Phantasma buat musim Halloween. Di kaset, kita tahu minuman ini cuma buat sirkulasi internal. Awal kaset nunjukin proses pengemasan yang mulus tanpa celah. Buat bisa diedarin, tim ilmuwan cari orang buat uji coba. Lina, pekerja lab, bawa Blind, profesor penemu Diet Phantasma, ketemu relawan uji coba. Kita panggil mereka berdasarkan nomor. Ada 4 orang. Nomor 37-40. Mereka kelihatan gak ramah. Tapi Blind gak peduli. Cuma mau cepet uji coba biar keburu festival. Yang pertama dites adalah nomor 37. Dari raut mukanya, dia kayak gak tahu bakal ngadepin apa. Para ilmuwan bawa dia ke ruang kaca. Tempelin alat uji di pelipisnya. Dan kasih sekaleng Diet Phantasma. Dengan sedikit ragu, 37 tetap minum. Setelah minum, nomor 37 langsung kejang-kejang hebat. Rekaman mulai kacau, bersuara bising tak terkendali. Dari mata, hidung, dan mulut 37 mengalir cairan hitam pekat. Yang lebih mengerikan, para ilmuwan di luar tetap tenang. Seolah ini nggak jauh dari prediksi mereka. Di dalam kaleng Diet Phantasma yang tadinya kelihatan biasa, muncul tentakel panjang yang melilit kepala 37. Bikin kejangnya makin parah. Darah mulai mengalir. Kaleng itu mencekik kuat, seolah mau masuk ke tubuhnya. Blind di luar merasa udah cukup lihat. Panggil tim pembersih buat seret 37 keluar ruangan. Semprot cairan disinfektan hijau ke arahnya. Tentakel yang nempel ke 37 meronta lemah. Tanda uji coba pertama gagal. Soal Blind bikin Diet Phantasma, tentu ada pihak konsumen. Dan sekarang mereka telepon cari dia. Nggak ada pilihan lain. Blind janji pasti ke konsumen bahwa musim Halloween ini Diet Phantasma bakal ada di rak seperti yang mereka mau. Uji coba berikutnya bukan 1 orang, tapi 2. Kita punya nomor 38 dan 39 di ruang kaca sekarang. Keduanya mulai curiga sama 2 kaleng di depan mereka. Ambil, periksa, lalu taruh balik. Tapi apes, belum siap. Kaleng 38 tiba-tiba sembur kayak gas bocor. Cairannya nyemprot muka 38, bikin dia teriak nggak berhenti. Si 39, lihat kejadian itu, panik, teriak histeris, tapi cuma dapat acuh tak acuh dari orang-orang di balik kaca. Mereka nggak peduli sama subjek tes, malah sibuk saling tuduh soal dosis yang nggak diturunin sesuai instruksi awal. Padahal, dosis udah diturunin, cuma Diet Phantasmanya yang gagal. Mereka pakai intercom, coba tenangin 39. Tapi saat itu kaleng 38 udah berhenti nyemprot. Muka 38 bengkak mengerikan, kejang-kejang, dan minta tolong ke 39 yang masih teriak minta keluar. 39 beneran bantu. Dia pegang tangan bengkak 38, tapi tanpa sengaja malah ngelupas kulit luarnya. Rasa sakit itu kelewat batas. 38 langsung ambruk. Saat itu, mimpi buruk beneran datang buat 39. Kaleng Diet Phantasma tiba-tiba gerak sendiri. Terbuka. Dan melesat masuk ke tenggorokan 39. Bikin darah muncrat dari mulutnya tanpa henti. Rekaman ini berakhir dengan ruangan penuh darah. Uji coba gagal lagi. Para ilmuwan terpaksa masuk sendiri buat bersihin cairan merah pekat itu. Uji coba dilanjutkan dengan nomor 40 setelah ruangan benar-benar bersih. Mereka bawa cewek nomor 40 masuk. Dudukin di tempat biasa dengan kaleng Diet Phantasma. Dia kelihatan tenang, nggak banyak tanya, langsung ambil kaleng. Komen soal aromanya, dan minum. Dia jadi orang pertama yang minum tanpa kejadian aneh. Bahkan puji minuman ini enak. Bikin para ilmuwan mulai tertarik. Blind minta dia lanjutin minum. 40 setuju. Tapi pas mau ambil kaleng lagi, kaleng itu tiba-tiba penyok sendiri. Dan tubuh 40 ikut terpelintir mengerikan sesudahnya. Dari mulut nomor 40, cairan hitam mengalir deras tanpa henti. Matanya memutih menyeramkan. Anehnya, dengan mata itu, dia bisa lihat menembus kaca satu arah. Saat menatap orang-orang di sisi lain kaca, 40 kehilangan kendali.
Kepalanya menghantam kaca berulang-ulang sampai satu sisi kepalanya cacat. Darah muncrat kemana-mana. Akhirnya, dari tubuhnya keluar asap aneh. Para ilmuwan tekan tombol. Asap itu perlahan tersedot masuk. Selama proses ini, 40 menderita kesakitan luar biasa. Tapi para ilmuwan cuma takut dia kabur. Atau setidaknya minuman ini hampir sukses. Ketua tim perintah buat racik ulang minuman dan lanjut uji coba lagi. Setelah bilang gitu, dia keluar ruangan. Yang lebih mengerikan, salah satu ilmuwan pakai baju pelindung, masuk ke ruang uji coba, dan bakar 40 hidup-hidup pakai api. Eksperimen ini mulai terasa makin menyeramkan. Subjek berikutnya yang dimasukkan adalah anak laki-laki bernomor 41. Tampak takut. Dengan bujukan ilmuwan, dia setuju coba minuman itu. Kaleng dibuka, baunya nggak jauh beda dari yang dicoba nomor 40. Mendengar keluhan anak nomor 41, ilmuwan itu kehilangan kesabaran sama bawahannya. Tapi tetap sopan sama anak di dalam ruang kaca. Setelah minum kaleng pertama, nggak ada apa-apa. Anak itu malah minta kaleng lagi. Ilmuwan nggak mau nunggu lama. Perintah bawa kaleng baru dengan dosis lebih tinggi. Meski bawahannya ragu, mereka tetap patuh. Uji coba ini nggak beda jauh dari sebelumnya. Pas kaleng kedua dibawa, kamera fokus ke ilmuwan. Tiba-tiba ledakan keras terdengar. Ruang uji coba kembali berlumur darah. Mata ilmuwan penuh kekecewaan. Butuh 5 jam buat bersihin sisa-sisa nomor 41. Ilmuwan itu udah kehabisan sabun. Mutusin uji coba 6 orang sekaligus biar cepet progres dan temuin keberhasilan. Nggak peduli sama saran bawahannya. Dia tetap suruh mereka coba minuman mematikan itu. Baru pegang kaleng masing-masing. Tiba-tiba kamera langsung terbakar. Bikin semua orang panik. Bahkan tim di ruang observasi nggak bisa kendaliin situasi. Ruang uji coba makin kacau. Gejala kayak subjek sebelumnya muncul. Cairan hitam mengalir deras dari mulut. Kaleng mencekik wajah seseorang. Asap putih keluar dari tubuh. Dan ada hal-hal lain yang nggak bisa kita bayangin. Tapi yang aneh, ada seorang gadis kecil dengan gejala mirip nomor 40. Matanya memutih total. Dia bisa lihat menembus kaca satu arah. Berkomunikasi dengan ilmuwan itu. Tapi bukan dengan suara anak perempuan. Melainkan suara laki-laki dalam yang aneh. Itu kayak tanda kalau uji coba ini beneran sukses. Meski ada yang ngeyel karena belum selesai. Ilmuwan itu perintah edarin minuman ini keluar. Rekaman berakhir dengan gambar penuh gangguan berat. Koci-kociku. Segmen berikutnya tentang 2 siswi SMA, Laci dan Kali. Kedua cewek ini memutuskan buat bikin malam Halloween yang gak terlupain sebelum masuk usia kuliah. Usia di mana mereka gak bisa lagi minta permen di Halloween. Pas lagi ketawa-ketawa di mobil sambil pegang topeng dan kamera, tiba-tiba 3 anak kecil lewat, ngetok kaca mobil keras-keras. Sambil ngetok, mereka nyanyi-nyanyi lagu aneh berulang-ulang. Kira-kira tentang seorang wanita yang bakal nangkap mereka berdua karena udah kelewat tua buat main Halloween. Lalu kabur cepet ninggalin Laci dan Kali bingung. Tapi nggak ada yang bisa hentikan mereka. Mereka mulai petualangan minta permen dengan kamera di tangan. Kedua cewek ambil permen dari rumah warga. Rebut permen dari anak-anak, dan ketawa sampai capek. Mereka pindah ke kompleks lain, dan di sana dengar kabar tentang cewek dari Brighton, seusia mereka, yang hilang di Halloween tahun lalu. Tapi salah satu dari mereka cuma bilang cewek itu hilang gara-gara ulah sendiri. Pakai kostum cheerleader yang kekurangan bahan. Setelah keliling bersenang-senang, Laci dan Kali memutuskan duduk di lapangan buat bagi-bagi hasil rampasan permen mereka. Tiba-tiba mereka sadar ada satu rumah yang belum mereka datangi buat minta permen. Buru-buru ke sana, Laci ketuk pintu, tapi sepertinya nggak ada orang di dalam karena meski berkali-kali ketuk, nggak ada jawaban. Bosan, mereka mau balik, tapi tiba-tiba pintu terbuka dari dalam. Sebuah tangan wanita keluar dari rumah gelap, bawa keranjang besar penuh permen. Tangan itu taruh keranjang, lalu cepat masuk lagi ke kegelapan. Bikin Laci penasaran banget. Dia nekat malam ini harus cari tahu rahasia rumah itu. Mereka berdua masuk. Rumahnya gelap gulita. Bau busuk menyengat. Cairan putih keruh berceceran di lantai. Nggak tahan sama bau itu. Laci dan Kali putuskan kabur. Pas balik ke pintu, tiba-tiba di luar, seorang wanita aneh berdiri menghalangi. Pegang keranjang permen tadi di depan muka mereka. Meski berkali-kali disuruh minggir, wanita itu tetap berdiri diam. Nggak bergerak sedikit pun. Laci nekat dekatin. Mau lihat isi keranjang permen. Tapi apa yang dilihatnya bikin dia panik sampai menjatuhkan keranjang. Sebuah janin kecil jatuh, masih bergerak-gerak. Teriakan keduanya bergema. Bersamaan pintu di depan perlahan tertutup rapat. Panik,
Mereka nyalain lampu kamera biar bisa lihat sekitar. Kali ketakutan sama apa yang baru dilihat. Tapi Laci coba tenangin, bilang mungkin cuma lelucon Halloween. Mereka juga lihat sangkar besi. Kayak ada orang yang pernah dikurung di dalamnya dulu. Terus cari jalan keluar. Mereka ikutin jejak kaki di lantai yang dibentuk cairan putih keruh. Sampai ke jendela yang mereka kira jalan keluar. Tapi ternyata jendela-jendela itu udah ditutup papan besar. Saat itu, Kali kayaknya nemuin sesuatu. Lihat foto tergantung di dinding. Kali minta Laci putar ulang rekaman. Benar, foto itu. Dia lihat di pintu masuk tadi. Dan wanita di foto itu tampak menyeramkan lewat kamera mereka. Di sudut rumah, wanita itu muncul lagi dengan mata bercahaya. Lalu perlahan menghilang ke kegelapan. Laci dan Kali bingung. Cuma bisa lanjut jalan. Berharap nemuin jalan keluar. Mereka temuin kamar bayi. Penuh foto ibu dengan ekspresi kesakitan. Plus tulisan coretan di dinding. Dia paksa aku jadi ibu. Laci lihat tulisan itu. Coba tenangin keduanya. Bilang ini cuma lelucon. Tapi kamera nangkep bayangan lelaki lelet lewat. Lelaki itu gendut. Muka dan pakaian kayak anak kecil. Bertingkah aneh. Menatap mereka. Lalu kabur ke gelap. Mereka nemuin alat pompa ASI. Dan seorang cewek terikat di kursi. Dipaksa minum susu lewat mesin. Mereka mau bantu. Tapi situasi nggak memungkinkan. Terpaksa, mereka ninggalin cewek itu begitu aja. Saat mereka berhasil buka pintu di belakang cewek itu, yang mereka lihat adalah wanita dengan tubuh cacat yang mendekati mereka. Sekali lagi harus kabur. Mereka nemuin cewek cheerleader yang hilang di Halloween tahun lalu. Sekarang cewek itu nggak bisa bicara. Mukanya bengkak, kayak berubah jadi anak kecil. Kali coba ngajak ngobrol buat cari jalan keluar. Tapi cewek itu malah menjerit. Ketakutan, mereka lari lewat jalur lain. Tapi nggak ada jalan keluar di rumah ini. Di satu ruangan, mereka nemuin foto seseorang gantung diri dengan tali. Ada tulisan di sampingnya. Tiba-tiba wanita itu nemuin mereka. Kamera mulai goyang hebat. Wanita itu berhasil peluk Laci. Tapi Kali coba pisahin dia dari temennya. Mereka lanjut lari. Nemuin sudut buat istirahat. Laci nggak tahan ngantuk. Perlahan ketiduran. Kali matiin lampu kamera biar gampang sembunyi. Tapi wanita itu tetap nemuin mereka. Pasangin celemek makan bayi ke Laci. Dengar suara, Kali panggil temennya dan nyalain lampu kamera. Tapi yang dilihat cuma wanita itu. Lampu langsung padam. Dia coba nyalain lagi. Dan pas berhasil, Laci udah diseret wanita itu. Adegan terakhir rekaman nunjukin Kali ngejar bayangan temennya ke banyak ruang bawah tanah. Lihat, anak-anak, di kaki wanita itu. Termasuk Laci. Kayaknya terlalu lelah lari terus atau karena lihat kondisi temennya. Kali taruh kamera di sudut, duduk di tempat yang tersisa, dan biarin wanita itu merawatnya kayak anak kecil. Utsuprasich Infra. Segmen ini mungkin berhubungan dengan semacam kultus, dan kita bakal cari tahu bareng sekarang. Pembuka segmen ini adalah TKP berdarah setelah malam Halloween. Semua mayat yang terlihat dengan mata telanjang punya mata yang dicungkil. Dan satu-satunya yang selamat, Enric, duduk di depan polisi menjawab pertanyaan. Saat ditanya, Enric terus ngaku dia yang bunuh semua orang. Tapi polisi susah percaya. Selain mata dicungkil, tulang korban juga remuk. Dan mustahil Enric melakukannya sendirian. Buat cari tahu apa yang beneran terjadi malam itu, polisi putuskan bawa Enric balik ke TKP. Mulai dari sini, film bakal gabungkan rekaman berdarah malam Halloween yang direkam korban sendiri dengan rekaman investigasi polisi. Di rekaman korban, mereka lewat terowongan kecil. Semua ketawa-ketawa. Termasuk Enric, keluar dari terowongan, naik ke lantai atas, masuk ke ruangan yang jadi TKP. Di masa sekarang, Enric bawa polisi lewat rute yang sama. Dan pas sampai di ruangan itu, dia bereaksi keras, kayak mau kabur dari sesuatu di sana. Balik ke video grup, mereka masuk ruangan, nemuin gambar-gambar menyeramkan di dinding. Dan pacar Enric mulai kelihatan serius. Enric dan tim investigasi sekarang juga udah sampai di titik yang sama. Mereka nemuin tempat Enric berdiri dulu supaya dia bisa pelan-pelan inget kejadian malam itu. Buat bikin lebih nyata, mereka bawa telepon meja ke posisi aslinya. Dan ini bikin Enric makin panik dan gemetaran. Dia inget nemuin mantra, Utsuprasich Infra, kurang lebih artinya, seperti di atas. Begitu juga di bawah. Dan mereka nggak cuma nemuin, tapi juga bacain keras-keras sambil ngejek. Setelah mantra dibaca beberapa kali, telepon tiba-tiba berdering. Bikin semua orang di sana ketakutan. Mereka bingung apa harus angkat. Dan meski dicegah, Enric tetap angkat gagang telepon. Sesuatu di ujung sana bilang sesuatu yang bikin dia kehilangan kendali.
Lalu rekaman terputus. Kembali ke masa sekarang. Enric ceritain ini ke penyidik. Tapi penyidik bilang telepon itu udah rusak dan mustahil berdering. Mereka suruh Enric baca mantra itu lagi. Dan telepon beneran berdering. Bikin Enric ketakutan. Salah satu tim penyidik pilih angkat telepon. Dan hal mengerikan terjadi. Enric dan petugas mulai kejang-kejang. Telepon melayang. Dan Enric muntahin mata-mata korban malang dari malam sebelumnya. Nggak ada yang lolos dari ruangan itu karena Enric ulangin lagi tindakan yang dia lakuin malam itu. Telepon jatuh, rekaman buram, dan mayat-mayat dengan mata tercungkil mulai ambruk ke lantai lagi. Ukuran menyenangkan. Cerita berikutnya adalah rekaman sekelompok teman, Hallie, Austin, Lauren, dan Josh. Mereka baru aja ninggalin pesta Halloween khusus dewasa dengan kecewa berat karena nggak dapet permen. Jadi, mereka mutusin buat ikutan anak-anak di jalan main, trick or treat, dan kelihatan excited banget. Mereka datang ke satu rumah, minta permen kayak anak kecil. Tapi suami pemilik rumah nolak karena mereka udah kelewat tua buat minta permen. Nggak nyerah, Lauren dan Josh bilang ke tuan rumah kalau mereka baru bertunangan dan ini cara mereka rayain bareng. Istri pemilik rumah keluar, dengar cerita, dan dengan senang hati kasih permen buat keempatnya. Meski begitu, Lauren bisik ke Hallie kalau dia bingung sama cerita ini dan lagi coba cari cara buat bilang ke Josh. Belum sempat ngomong apa-apa, mereka nemuin keranjang permen di teras rumah lain. Di dalam keranjang ada permen aneh dengan kertas bertulis, satu orang cuma boleh ambil satu. Keempatnya ketawa, pilih satu permen masing-masing. Mereka bingung lihat permen yang bentuknya kayak penis. Tapi tetap coba, mereka seneng-seneng aja, bahkan coba cari tahu di internet. Tapi nggak ada info soal permen itu. Salah satu dari mereka nekat ambil permen kedua. Dan mimpi buruk datang, keranjang itu tiba-tiba nyedot dia masuk. Narik juga yang coba nahan dia. Tinggal 2 cewek yang lolos. Mereka telepon polisi, tapi pas polisi angkat, keranjang permen itu melayang dan telan mereka berdua, sama kayak 2 teman mereka. Keempatnya sadar berada di sebuah rumah, atau mungkin lebih tepat disebut pabrik terbengkalai. Saat bingung nggak tahu apa yang terjadi, mereka lihat sesuatu di luar imajinasi, maskot berwujud manusia dengan kekuatan supranatural. Kepala besar merah dengan senyum di wajah. Mereka cuma bisa kabur, cari jalan keluar. Austin sempat pegang kunci. Tapi maskot itu dorong dia ke mesin. Tubuhnya terikat di meja. Teman-temannya coba bebaskan. Tapi sia-sia. Mereka terpaksa lihat Austin didorong ke mesin. Dipotong jadi banyak bagian. Diolah jadi permen. Persis permen aneh yang mereka lihat di keranjang tadi. Josh, dengan amarah, coba lawan maskot itu. Tapi nggak bisa apa-apa. 3 yang tersisa kabur. Tapi Hallie ketangkep berikutnya. Dia tersandung permen yang ditumpahin maskot. Wajahnya meledak di depan Lauren. Lalu tubuhnya sendiri melayang masuk ke mesin pengolah permen kayak Austin. Setelah shock itu, Lauren dan Josh coba cari jalan keluar. Pakai kunci tadi buat buka satu-satunya pintu. Tapi ini bikin Josh putus asa. Karena di balik pintu cuma ada tanda, ambil satu saja. Mereka pilih jalur lain, kabur lewat saluran ventilasi. Josh suruh Lauren keluar duluan. Dia di belakang, tapi ventilasi penuh bilah-bilah tajam. Dan di detik terakhir, Josh tewas. Lauren kira dia udah lolos, karena udah injak tanah di luar. Tapi maskot itu muncul lagi. Dia cengkeram kepala Lauren, dan ledakan terjadi. Hari berikutnya di musim Halloween, jari Lauren ditemuin di tumpukan permen aneh. Masih pakai cincin pertunangan. Jejak kaki anak-anak. Rekaman ini tentang tim Kaplan, pengelola toko kaset dan piringan hitam. Di tokonya ada Alicia, cewek Asia, dan asistennya, Bruce Dittman. Karena terobsesi dengan laporan anak-anak hilang dan ditemukan tewas, serta ingin melindungi keluarga kecilnya, tim memulai proyek Kid Prince untuk jaga anak-anak di daerah itu. Banyak anak dibawa orang tua mereka ke toko ini untuk ikut kampanye. Dan tim bangga banget. Tapi, meski udah berusaha, kabar anak hilang terus muncul dengan detail yang makin mengerikan. Puncaknya, seorang polisi datang ke rumah tim, nanya rekaman soal Olivia Hamel, gadis 17 tahun yang hilang sejam lalu. Tim bilang ke polisi dia bakal balik ke toko buat ambil salinan rekaman buat diserahin. Sampai di toko, tim lihat tempat biasa Bruce edit kaset. Dia nemuin rekaman anak-anak yang disiksa atau memohon-mohon buat diselamatin. Nggak susah nebak pelakunya, karena Bruce muncul di rekaman itu. Dia nyiksa anak laki-laki dengan melupas kulitnya, bikin anak itu menjerit kesakitan. Tim ambil kamera, pergi ke tempat Bruce syuting. Tapi apes. Dia diserang cepat sama Bruce.
Rekaman patah-patah, nunjukin muka pelaku, kata-kata rayuan, dan kekerasan. Buat cepet selesaiin tim. Bruce pasang topeng ke dia dan lempar dia ke tengah-tengah korban. Beberapa anak berhasil lepas ikatan dan hampir kabur. Mereka lihat tim pakai topeng. Kira dia sekongkol sama pelaku. Dan tanpa pikir panjang, serang tim sampai dia tewas. Dua anak itu akhirnya juga nggak lolos dari tangan Bruce yang mesum. Besoknya, berita nyebar, bilang tim dalang cerita ini. Bruce pura-pura sedih, bilang ke wartawan dia bakal ambil alih Kaplan Electronics dan lanjutin Kid Prince. Nasib anak-anak di daerah ini. Dan gimana akhirnya, nggak ada yang tahu. Rumah hantu. Rekaman dimulai dengan keluarga Zack, yang tiap tahun punya tradisi bikin rumah hantu. Dan Zack dulu seneng banget sama ini. Di akhir kaset, kita lihat Zack udah gede. Sekarang dia ogah ikutan. Lelucon konyol, bapaknya lagi. Belum sempet ngobrol banyak, dia udah buru-buru keluar. Tapi, gara-gara ancaman ibunya, Zack akhirnya setuju ikut bapaknya. Kate, beli dekorasi rumah hantu. Di toko dekorasi, Kate nyelonong ke area khusus staf dan nyolong piringan hitam bertulis Halloween Horrors. Malam Halloween pun dimulai. Orang-orang antre, ikut tuan rumah masuk ke rumah hantu. Kate putar piringan hitam yang dia curi itu buat hibur tamu. Tapi begitu musiknya bunyi, hal-hal mengerikan mulai terjadi. Benda-benda bergerak sendiri. Kamera gangguan terus. Lalu piringan itu terbakar. Dan makhluk-makhluk hantu di rumah itu hidup. Bantai semua yang masuk, termasuk Kate yang gak bisa ngontrol. Mereka coba kabur cari jalan keluar. Tapi situasinya makin sulit. Pasangan Kate berusaha keras. Tapi anak-anak dibunuh di depan mata mereka berkali-kali. Sampai di tempat yang aman. Salah satu anak kecil panik. Lari ke ruang penyiksaan. Dan satu persatu tewas di ruangan itu. Nggak jelas apa keluarga Kate bisa kabur dari rumah hantu yang mereka bikin sendiri. Tapi makhluk hantu ciptaan mereka lolos keluar. Mungkin ninggalin malam Halloween yang mengerikan. Bagaimana pendapatmu tentang video-video ini? Seberapa menakutkan eksperimen itu? Dan hal-hal yang masih belum bisa dijelaskan oleh sains. Jadi tunggu apa lagi? Tinggalkan komentar. Jika menurutmu menarik, jangan lupa berlangganan kanal ini dan klik lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan video-video kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.